Saya lupa nama istrinya Raffi Ahmad. Siapa namanya? Oh gitu. Istrinya Rasulullah siapa? Kepancing nama saya. Jadi sejak kapan kita sadar kita ini bukan berasal dari monyet? Sejak itulah kita sadar bahwasanya Islam itu sudah ngasih tahu kita bahwa kita ini adalah manusia, ras sendiri, makhluk sendiri, bukan evolusi dari yang lain. Kenapa kalau misalnya benar-benar evolusi dari monyet, sekarang nggak ada monyet, yang adanya manusia. Dan kalaupun ada monyet, monyetnya bulunya udah pada habis pakai baju. Ya, sekarang yang pakai baju itu topeng monyet. Ya betul, monyet tetap monyet, manusia tetap manusia. Teori evolusi itu salah. Ya benar kan? Saya kadang kalau di YouTube atau direkam itu agak gampang gimana, salah ngomong, ntar ada nuntut lagi. Parah. Kan kita bicara teori Darwin ya. Darwin aja nanti tuntut ya. Jangan tuntut saya. Jadi seperti itu, kita sering nggak sadar gitu. Kita tuh tergelincir dari keimanan, dari keislaman. Gitu. Kalau Allah Taala fil Quranil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kok kalau yang dibaca hadisnya kenapa sih kok lebih sering khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama? Emang nggak hafal lagi hadis lain gitu ya? Bukan nggak hafal, Pak. Saya pernah baca satu ayat, saking keselionya saya, emaknya kurang, itu diprotes setengah tahun kemudian masih diprotes di YouTube. Ditelepon saya, Allah karim, saya bilang, namanya saya dari pagi itu udah capek. Ya memang saya akuin saya salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, saya kurang Rabbana khalaqta hadza batila. Itu di YouTube, di Ngaji Cerdas. Itu diprotes sampai setengah tahun setelah itu masih diprotes. Saya bilang antum telat. Kalau mau protes silahkan di bawah itunya komen, iya saya ngaku saya salah. Kondisinya saya lagi kondisi capek, kurang fit, syuting beruntun kayak gitu. Iya saya ngakuin hafalan saya kurang. Terus tak gitu kan masih diprotes lagi. Ya Allah, saya bilang sudah komen aja lah di situ, kok apa. Makanya kadang saya membaca hadis itu yang udah pasti sahih gitu, saya baca seperti itu. Ayat Quran pun kadang kalau saya baca di HP atau di apa, bukan karena saya nggak hafal, takut keseleo kurang satu huruf. Sebab kenapa? Dulu juga saya herannya sama orang Islam di sana. Dulu saya tuh heran sama orang Islam tuh nggak ada kerjaan, buku tebel lebih tebel dari ini, segini ya, buku tebel dihafalin, tulisannya keriting, bacanya kebalik. Ya, jadi kalau iklan minuman energi, nih, minuman energi perlu dicontohin dulu. Bismillah. Jadi orang lemes, minuman energi, ya di sini segar. Kalau dibaca cara Arab tuh salah, nggak laku. Orang segar minum minuman energi jadi lemes. Iya, bacanya terbalik ya, gitu ya. Bagusnya iklan-iklan di Arab nggak begitu, tetap aja sama. Ngantuk lagi, nggak ada yang ketawa ini. Gimana kalau kita pasang bantal aja di sini, tidur jamaah? Nggak paham ya? Saya itu ngelihat buku yang dihafal, buku loh, waktu itu saya kan belum muslim, tebal, tulisannya keriting, ada yang tulisannya lurus, keriting, terus ada titik-titiknya, bacanya terbalik, salah garis di atas di bawah aja bunyinya salah, itu dihafalin.
Buku itu yang kemudian saya kenal dengan Al-Quran. Kemudian anak mondok pulang dari mondok petantang pententeng, saya bisa ngaji, bisa ini, bisa baca kitab gundul. Saya lihat lagi kitab gundul, lebih parah lagi, udahlah keriting, baca terbalik, gak ada garisnya, bingung lagi saya. Ternyata setelah saya belajar lagi bahasa Arab, ternyata awalnya gak ada titiknya. Setelah saya muslim, tulisan itu gak ada titiknya. Sampai Umar bin Khattab salam nulis kepada gubernurnya, uktub, dibaca uktul, yang ngirim dibunuh, disangka itu isinya rahasia. Sejak itulah tulisan Arab ada titiknya. Udah tahu belum kisahnya? Saya kalau nggak belajar juga nggak tahu tuh. Makanya saya belajar. Dulu itu udah keriting aja lurus itu, nggak ada titiknya itu. Nah, orang Indonesia tuh pinter, udah ada titiknya ditambahin lagi. Huruf jim titik bawah 3 jadi apa? Ang. Nah, orang Indonesia begini. Ya, nggak juga. Mobil BMW di Indonesia 4 bulan dibobol loh. Jangan salah loh. Windows di luar baru masuk Indonesia udah dibobol. Orang Indonesia begini. Huruf Arab udah keriting, baca dari kanan ke kiri, udah banyak garisnya, ditambahin titik di bawah 3 jadi ang. Coba kurang gimana orang Indonesia? Bangga dong jadi orang Indonesia ya? Bangga nggak? Hah? Bener nggak ada jurusan bahasa nggak? Ada anak bahasa nggak tadinya waktu SMA? Kalau ada berarti Anda sudah tua. Ngalamin itu huruf jim dikasih titik 3 di bawah. Jadi huruf bahasa Arab ditanya huruf Arab ada berapa huruf, saya bingung jawabnya. Kamu melihatnya dari sudut pandang mana? Dari hijaiyah atau dari apa? Arab Melayu. Dari Arab Melayu nambah lagi, jim itu bisa jadi 2. Jim titik 1 sama jim titik 3. Iya. Bener berarti ya anggapan saya waktu saya belum muslim ya. Buku tebal, tulisannya keriting, bacaannya terbalik gitu, dari kanan ke kiri bukan dari kiri ke kanan. Kemudian harus dihafalkan, ditambah lagi ada kitab yang benar-benar nggak ada garisnya, kitab gundul. Tapi baca kitab gondrong aja masih pusing gitu kan, apalagi yang gundul gitu. Saya pikir orang Islam ini nggak ada kerjaan beneran. Ternyata setelah saya ngaji saya tahu dulunya nggak ada titik. Wah, lebih repot lagi ternyata. Repot dalam Islam ternyata. Iya bener repot. Nah yang lebih pusing lagi gini, Islam nyuruh makan kita makanan yang apa? Halal dan thayyib. Ngapain sih 1 bulan gak boleh makan siang-siang? Loh, serius? Apa judulnya? Hah? Nikmatnya hidayah dalam Islam. Salah judul berarti bahasan saya. Pusingnya menjadi orang Islam tuh. Pusing lah, huruf-hurufnya keriting dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kita bisa baca dari kanan ke kiri. Gak percaya? Oke bu, pulang mundur jalannya bu. Ibu bisa jalan maju kan? Pulang mundur bu. Sekali aja. Sampai rumah pusing nggak? Yang makin pusing makin jauh rumahnya berarti pahalanya makin gede bu. Silahkan dicoba nanti. Loh kok bercanda? Saya nggak bercanda. Coba suruh orang nggak pernah baca Al-Quran, kemudian tulis huruf alfabet terbalik dari kanan ke kiri, suruh baca. Bingung nggak? Bingung. Dalam Islam bingung kayak gitu. Ya, udah gitu lagi. Kulu makan halalan thayyiban. Suruh makan halal thayyib, tetapi dalam sebulan kita nggak boleh makan siang. Makanan kita dicari dalam kondisi halal, statusnya makanan halal, dimakan di rumah sendiri, kagak nyolong, kagak boleh makan. Udah gitu kata dalilnya, nih dalilnya. Kita ngeyel-ngeyelan istilah katanya. Kita istilahkan ngeyel-ngeyelan. La'alakum tattaqun kata Al-Quran. Kita nggak dikasih makan siang, suruh nahan yang halal supaya bertakwa.
Apa sih hubungannya? Ada nggak hubungannya? Sudah bingung? Bagus. Dikit lagi konsentrasi, dikit lagi saya bongkar. Kita bedah apa yang membuat Islam itu di mata orang itu konyol tapi ternyata asik. Buka satu-satu ya. Air putih, teh manis, dah dibuka semua dah. Ayo, sekarang saya mau tanya, ini iklan konyol-konyolan. Bener nggak sih ini masuk akal ketika orang Indonesia bilang minuman energi di Arab Saudi itu kurang laku, nggak laku? Secara logika bener nggak? Orang lemes minum minuman energi segar. Orang Indonesia baca dari kiri ke kanan. Orang Arab baca dari mana? Berarti orang segar minum minuman energi lemes, nggak laku. Emang ada orang mau lemes? Lah secara logika kan gitu. Kalau ngeyel-ngeyelan kan ya. Tapi ternyata di Arab Saudi minuman energi itu laku. Kenapa? Karena orang Arab Saudi tahu bahwa iklan itu tidak harus ngikutin cara baca. Iya, termasuk dalam Al-Quran. Kenapa la'allakum tattaqun? Kita udah ngikutin, suruh makan makanan halal thayyiban, suruh cari rezeki yang halal thayyiban. Kemudian kita dilarang sebulan untuk tidak makan di siang hari. Kalau orang ngeyel-ngeyelan, enak aja, di belakangnya kok Allah bilang tattaqun, kita udah ngikutin yang halal, kita makan. Katanya rezeki halal bisa nguatin iman, ini kok malah dilarang makan, bisa jadi kuat iman, jadi takwa gitu ya. Tahu rahasianya? Rahasianya itu sebenarnya karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau dalam hari-hari biasa saja kita itu dilarang untuk makan makanan halal yang punya hak kita di rumah kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, kita makan sampai melendung perut, nggak ada yang protes karena usaha sendiri gitu kan. Nggih, Mas Tri punya rumah sendiri dijual, kira-kira tetangga protes nggak? Jual rumah, duitnya nggak dikasih gue, kira-kira begitu nggak? Nggak mungkin. Jadi kita sudah harta sendiri, halal dan segala macamnya, ternyata masih dilarang dan kita nurut. Itulah latihan kita untuk menjadi takwa, la'allakum tattaqun. Kok jadi bahasan puasa sih? Dikit lagi ya? Iya, dikit lagi. Catat alamat saya deh buat kirim parcel. Insya Allah ketemu nanti Ramadan, saya pulang kampung lewat sini. Kalau nggak Ramadan, Syawal. Kalau misalnya ada cegatan, saya Syawal. Syawal aman biasanya. Jadi bahasannya apa sih, kok ngaco sih ya gitu ya. Emang sampai jam berapa saya waktunya? 5:30. Saya buat bicara 6 jam tanpa berhenti, kecuali sholat dan makan. 5:30 ya. Oke, saya singkat. Jadi ceritanya begitu. Ketika kita itu melakukan Islam dan semuanya kita sadar, kita tahu hukumnya, insya Allah kita akan nikmat dalam Islam dan selesai. Sampai 5:30 selesai, Bu. Oke, kita bubar. Lanjut. Jadi gini, kembali lagi kepada tadi. Ketika kita melihat orang Islam itu harus berpuasa, dilarang makanan yang halal, konyol kan? Kenapa kita ngerasa konyol? Berat nggak lapar? Saya tanya, lapar tuh berat gak? Mikir dalam keadaan lapar itu berat, betul. Sering nonton preman pensiun. Tapi bener Bu, mikir dalam kondisi lapar itu berat, apalagi nyetir dalam kondisi lapar. Itu berat Bu, bener berat. Iya, soalnya berasa. Jadi seperti itu. Makanya kalau ibu punya supir Bu, kenyangin Bu. Tapi kalau kenyang repotnya orang Indonesia punya penyakit lagi, penyakit ngantuknya kuat. Nah itu repot. Lapar susah, kenyang ngantuk. Tuh orang Indonesia susahnya di situ. Jadi gimana? Makannya jangan kenyang, nggak ngantuk insya Allah. Oke, balik lagi tadi ke puasa. Orang yang nggak ngerti tentang puasa, yang nggak ngerti tentang hukum Islam akan bingung. Ngapain disuruh lapar? Orang sakit mah disuruh puasa, sembuh nggak? Yang bener sakit mah karena kenapa?
Karena kenapa? Ayo Bu, saya jago debat, yuk debat bareng saya yuk. Nah, saya angkat kaki yuk. Ayo debat sama saya yuk. Saya belum pernah kalah debat loh, setahu saya. Kecuali saya ngalah loh. Ayo sakit mah kenapa? Bukan karena pikiran. Kita anggap karena telat makan. Ngapain Ibu bilang orang gak makan jadi sembuh? Makan gak teratur apa telat makan? Apa karena makannya nggak benar, makannya sembarangan? Ayo, yang mana yang benar? Di dapur Ibu loh. Hah? Ini kalau bapaknya pada nggak sakit emah, bapaknya perutnya kuat ini. Ibunya nggak ngerti sakit emah kena apa tuh. Coba, masa orang sakit emah katanya berhenti makan jadi sembuh? Logika nggak sih? Nah terkadang begitu. Dalam keimanan, dalam perintah Allah, itu terkadang kita nggak bisa logikakan. Apakah itu nggak logika? Bukan nggak logika, ilmu kita nggak sampai. Kalau bilang bahwasanya, loh dalilnya apa sih yang bilang apa orang sakit itu bisa sembuh? Dalam hal ini sakit emah ketika puasa bisa sembuh, dalilnya di mana? Loh ada dalilnya loh Bu, ada dalilnya loh Pak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya ayaman, terus ke belakang. Bayangkan maridon, safarin, ya ada safar, sakit, di belakangnya apa? Jika mengerjakan itu yang terbaik untukmu, jika masih puasa. Itu dalilnya. Betul Bu akan sehat. Tapi Ibu dalilnya lupa. Padahal sering dibaca ya Bu. Berarti kalau sering dibaca ibarat kata naik motor lewat masjid, sering lewat aja, nggak mampir gitu, nggak mampir. Jadi gitu. Sebenarnya hukum-hukum Islam itu sebenarnya nggak ada yang sakit, nggak ada yang ngelukain, nggak ada yang hukum Islam bikin aduh sakitnya di sini, nggak ada. Kalau kita masih merasa sakit di sini, pertama manusiawi. Selama sakitnya itu tidak nerimanya itu masih dalam kondisi yang wajar. Kalau ada kebangetan, kitanya yang bermasalah. Karena kenapa? Syariat Allah tidak pernah salah dan tidak pernah kurang dan tidak pernah menyakiti, kecuali kitanya yang salah melakukannya. Yang kedua, karena kita tidak tahu hukumnya dan tidak siap terhadap itu. Yang ketiga, karena kita mengambil hukum Islam yang hanya menguntungkan untuk kita, kemudian kita akan membuang hukum Islam yang tidak menguntungkan untuk kita. Contoh, hukum waris. Udahlah sekarang kan zaman modern, samain aja lah laki-laki dengan wanita. Ridho ya, abang ridho ya. Adik kan juga butuh, adik kan juga punya suami, punya anak. Abang kan udah kaya, udah samain aja ya. Bu, punya warisan 100 ribu Bu. Ibu cuma dapat bagian menurut hukum Islam. Abang ibu cuma berdua misalnya, dapat bagian sesuai hukum Islam lebih besar, ridho enggak? 100 ribu. Warisannya cuma 100 ribu, ridho enggak? Aduh, saya minum dulu deh. Tahu dijebak. Kalau bilang ridho nanti 100 ribu diganti angkanya katanya, supaya jawab ridho juga. 100 ribu ridho ya Bu ya. Kalau hukum Islam sesuai dengan ilmu faraid, berarti saudara laki-laki lebih besar ridho ya. 100 ribu gitu ya. 100 miliar? Hah? Yakin ridho? Apa bilang? Bang, 50-50 ya bang, peace deh gitu. Itu contohnya. Kita nih mata, telinga, pikiran, hati itu lebih kepada dunia. Padahal kalau misalnya mau kita pikir-pikir, yang paling kejam tuh ibu-ibu. Kenapa ketawa Bu? Saya belum cerita dia ketawa loh. Ada yang bawa anak cowok, anak-anak kecil ada yang laki-laki. Saya nggak ngikut.
Seledek dia. Yang ngelahirin anak siapa? Hah? Begitu waktunya khitan yang suruh nganterin, suruh nungguin siapa? Bapaknya. Bapaknya balik nggak tega, ibunya ngomel nggak? Hah, kencem ibu-ibu. Anak disuruh potong hidup-hidup. Kata bapaknya, aduh bu nggak tega, kenapa? Bapak juga ngerasa dulu. Satu-satunya organ tubuh yang membuat laki-laki disebut laki-laki yaitu, dan harus dipotong. Kejem nggak? Logika. Kita logika, kejem nggak? Dan kalau bapaknya nggak tega, yang diomelin bapaknya sama ibunya. Jangan tanya, saya pernah ngalamin. Iya, saya pernah ngalamin. Cuman nggak ngomel istri saya. Cuman istri saya bilang, udah Abi aja lah nunggu, kata. Kan Abi laki-laki, dia bilang. Jadi waktu anak saya mau khitan itu, istri saya nyuruh, Abi tungguin aja, Abi tungguin aja. Gak jadi deh Mi, gimana sih Bi? Udah di dokter masa gak jadi sunat? Tuh, yang ngelahirin ibu-ibu. Bener gak saya bilang ibu-ibu paling kejam? Dari sudut pandang saya sih bisa aja. Iya. Kenapa? Loh, organ tubuh bagus-bagus gitu loh, pulang-pulang dimutilasi. Hah? Apa iming-imingnya? Nanti dikasih ayam bakar. Emang bisa tumbuh lagi dia habis makan ayam bakar? Nggak bisa. Kalau motongnya ke itu kelebihan, emang bisa gitu dijahit lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Iming-imingnya apa? Ayam bakar. Kalau di sini apa orang kita? HP ya sekarang. Emang bisa kita pakai HP di scan terus diedit lagi jadi tumbuh lagi? Nggak bisa. Ayo coba, benar nggak sudut pandang saya ibu-ibu paling kejam? Dia ngelahirin, katanya kasih ibu, katanya sepanjang masa. Nggak taunya anaknya begitu mulai besar, bapaknya suruh nganterin ke dokter, suruh potong burunya. Logika sekilas iya. Tapi kalau kita dalemin lagi, ternyata itu untuk kebaikan sang anak. Untuk kesehatannya, semuanya kesehatannya. Untuk kebersihan, ternyata juga nanti untuk kesehatan istrinya, untuk kesehatan turunannya. Nah, di situ terkadang kita itu mau melakukan syariat Allah itu hanya karena ketika kita tahu manfaatnya. Ya, coba ibu bikin kopi atau teh, kemudian lalat masuk ke dalam, apa yang dilakukan? Setengah jam lagi bu, tenang, saya bisa bermain kok dengan kata-kata, tenang aja. Setengah jam lagi. Oh jangan-jangan setengah jam pertanyaan ya? Kesandung lagi saya kayak di DP Mall dulu. Dikasih waktu 1,5 jam, saya pikir masih ada lagi. Ternyata setengah jamnya itu pertanyaan. Tadi ada lalat, apa yang dilakukan? Dibuang. Jujur Bu. Jujur itu, jujur. Benar Bu, dimasukkan di ulet. Kalau tangan ibu habis ngupil, rasanya nano-nano itu. Saya kalau ada lalat, ketika saya jijik saya buang. Tapi ketika saya nggak jijik, saya masukkan, saya ulet. Sekalian dia berenang, baru saya keluarin, saya biarin, baru saya minum. Kenapa seperti itu? Pertama, ketika saya jijik, saya nggak mau minum daripada saya minum sesuatu yang jijik. Misalnya lalatnya warnanya pelangi. Lalat itu ada yang warnanya pelangi kan? Nah itu saya jijik kalau dia nyemplung. Kalau enggak. Atau saya tahu di depan kandang ini, kandang ayam, kotorannya sih nggak najis, cuman sejijik. Nemplok di sana, nemplok di sini, saya nggak minum. Tapi kalau kondisi saya nggak jijik, saya masukin saya ini. Kenapa saya minum? Karena ada hadisnya. Saya nggak peduli apapun yang diteliti oleh ilmu kedokteran, saya nggak peduli saya. Yang penting ada hadisnya, saya lakukan. Kenapa? Karena sudah terbukti apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya itu adalah yang terbaik. Dari mana saya bisa tahu seperti itu? Dari mana saya punya keyakinan seperti itu? Dari sejak saya mulai mengenal Islam. Nyambung kan? Dari tadi kan? Iya nyambung, makanya harus konsentrasi. Jadi sejak saya kenal Islam itu,
Saya itu nggak bisa terang-terangan masuk Islam. Saya bilang saya udah Muslim, nggak bisa. Khawatirnya diusir, dan memang mau diusir. Gitu. Kalau diusir, kalau di Jakarta di sini masih ada lah kolong jembatan gitu ya. Kalau di kampung memang nggak ada. Jembatannya itu dari bambu kecil, nggak bisa buat tidur. Kalau diusir juga saya mau kemana? Belum punya pendapatan gitu kan. Seperti itu. Oh ya udah kayak lagu aja gitu. Tidur beralaskan koran, beratapkan langit, kagak enak. Gak enak. Tidur beralaskan koran, beratapkan langit, enak gak? Gak enak. Gak enak. Tapi Oktober kemarin saya benar-benar tidur di atas lantai beratapkan langit. Mabuk saya. Kena asap rokok, saya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, saya rebahan di masjid dekat Kali Umum. Subuh-subuh di sana. Ternyata lebih nikmat gitu daripada kena asap rokok. Ada jinnya nggak Pak? Kelar asap Pak. Mirip-mirip itu tabungnya Aladin. Banyak kan nonton film. Jadi zaman-zaman, oh ada hubungannya lagi nggak? Ada Bu, ada hubungannya Bu. Tenang. Kalau itu bicara ada hubungannya, walaupun itu berbicara bercanda ada hubungannya, tenang aja. Tadi kan tentang monyet juga ada hubungannya kan dengan keimanan kan. Nah sekarang saya ngomong ada hubungannya. Lampu Aladin itu ada hubungannya dengan filmnya. Pada waktu itu saya baru masuk Islam, terus saya masih takut sama namanya setan jurik, masih takut. Setan jurik gitu. Saya itu masuk Islam yang tahu cuman temen terbatas. Salah satunya yang sering main dingdong bareng saya, video game yang nyemplungin 100 Pak. Nah, nyemplungin 100 kita main tuh. Yang ini apa? Sadoken gitu. Tahu Pak? Tahu nggak? Sadoken gitu. Tahu? Oh, udah tua kita Pak. Sekarang udah nggak ada Pak. Nggak ada sekarang. Capcom ya. Rio gitu. Terus si Ken rambutnya panjang kuning keemasan ya. Kalau udah menang ketiup angin. Nah main-main kayak gitu. Begitu pulang main kayak gitu. Saya tuh kenapa sering main kayak gitu? Pengen sholat. Saya jalan ke kota, saya sholat bareng teman saya. Karena di rumah saya statusnya Kristen, masih ke gereja. Nah begitu pulang, saya bilang teman saya, alhamdulillah ya katanya. Malam ini terang bulan loh, nggak ada jurik, nggak ada setan, nggak ada kuntilanak. Teman saya rupanya dia sering nonton film juga. Kata dia, loh kalau gelap bulan banyak setan, terang bulan nggak ada setan. Terus manusia ini manusia serigala katanya. Repot tuh, bener repot. Aduh, iya. Kalau gelap banyak setan, kalau terang bulan manusia serigala. Saya liatin teman saya, lu gigi lu tariknya nambah nggak sih gitu? Tuh akibat film tuh. Akibat, oh udah tua berarti Bu, sering nonton apa? Manusia serigala. Nah ada hubungannya lagi, ntar. Kalau cukup waktunya. Jadi ya saya sering keluar bareng teman saya itu main dingdong, emang seneng main dingdong gitu. Sambil pengen keluar ngerasain bagaimana sholat berdiri di dalam masjid. Saya pergi ke kota kayak gitu, saya senang gitu kalau sholat berdiri di dalam masjid, enak gitu. Karena kenapa? Bagi saya itu hal langka pada waktu itu. Tapi sekarang kan kebanyakan terbalik. Anak-anak muda sekarang kalau sholat kan dipukul kan, baru mau sholat ya kejar-kejaran dulu. Apanya dia tuh kalau mau sholat saya kejar tuh abangnya dia tuh, wajahnya mirip. Kalau dia alhamdulillah enggak, sholat rajin. Belum, yang lain belum datang duluan ke masjid, pegang mic sholawatan. Kadang sholawatnya juga salah, cuek aja, bunyi aja. Dan kebetulan suaranya memang bagus. Tadi bagus ya Bu ya? Iya. Siapa namanya Tom? Hah? Orang apa sih? Apa Asnawi? Oh asli Cina Betawi kan? Asnawi.
Dia berani dia. Kalau dia alhamdulillah ke masjid itu nggak perlu disuruh. Bahkan kalau misalnya udah jangan ke masjid dulu, ntar bareng Abi hilang. Tahu-tahu suaranya udah sholawatan di masjid, hilang dia. Udah ke masjid duluan, alhamdulillah cinta masjid gitu. Kalau abangnya dulu kadang suka saya kejar gitu, kadang suka saya kejar. Ternyata begitu saya kejar abangnya untuk sholat, itu ada tetangga yang merhatiin. Ketika dia kesurupan, ceritanya nih kesurupan, manggillah dukun, nggak keluar, itu jin, saya yang dipanggil. Saya bilang, tahu dari mana saya bisa ngerukyah? Tahu om, katanya. Dari mana? Orang ngomong. Yang mana sih yang ngomong? Saya bilang, saya kan pura-pura nggak ngerti. Tetangga kesurupan saya diem. Akhirnya udah dirukyah. Habis dirukyah sadar, dia bilang apa? Om, saya tuh ngiri sama anak om. Yang mana? Yang om kejar-kejar. Kan itu dikejar gara-gara mau sholat. Saya bilang mau ngaji, saya pukul. Iya om, saya pengen dikejar, pengen dipukul gara-gara gak sholat, katanya. Kan bingung saya. Akhirnya saya bilang gini aja, tuh usianya udah 17 tahun. Ya sudah kalau kayak gitu, ayo kamu lari, saya kejar pakai sapu. Nggak mau digituin. Ternyata apa? Kerinduan anak-anak itu adalah ketika dia itu disuruh untuk taat itu ada, karena fitrah manusia itu berada dalam kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi Allah itu menciptakan manusia lebih kepada kebaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir terlahir dalam keadaan fitrah suci, dan fitrahnya manusia menghendaki kebaikan, kerapian, kebersihan. Betul. Jadi kalau ada orang yang senang banyak sampah, senang dengan bau, itu keluar dari fitrahnya rukyah. Kan gitu. Yang bening dulu. Bapak suka yang bening apa yang butek? Oh bening. Bu, di alam bu, ibu bening katanya. Ya. Hanya kita yang tahu, sesama laki-laki. Peace. Dikat nanti ya. Sampai mana tadi? Beningnya aja ingat. Aduh. Jadi ceritanya saya ingat. Cuman pura-pura nggak ingat. Cuman nanya, bukan pura-pura. Jadi kembali lagi ketika saya masih baru masuk Islam itu saya sering ke gereja. Cuman yang saya lakukan itu sekarang beda. Kalau dulu ke gereja ngedengerin, udah pulang. Kalau sekarang ke gereja, Muslim masuk gereja malah lebih khusyuk. Apa yang dijelasin sama pendetanya, apa yang dijelasin, kita kan giliran tuh ke depan. Kadang dilatih juga lo Pak, hati-hati. Di sini ada nggak remaja yang suruh ceramah? Ini salah satu hasilnya Pak. Ramadan disuruh ceramah subuh, ngasal sampai sekarang berada di depan antum semua. Ini hasilnya coba-coba. Ini hasil coba-coba. Remaja masjid disuruh ceramah. Remaja masjid yang ngumpet-ngumpet kalau Muslim lagi. Ceramahnya ngopinya punya Zainuddin MZ lagi. Ngopi, yang dengerin, kok perasaan pernah denger ya? Ya iyalah, saya ngopi dari Zainuddin MZ. Lalu dari dulu kemana aja nggak dengerin Zainuddin MZ? Waktu itu kan ngetop tahun 96-97, Kiai sejuta umat. Begitu pemilu dapat suaranya berapa? 1 juta. Kan umatnya 1 juta. Ya bener dong. Loh saya pemerhati Pak. Soalnya dulu saya salah satu pengusung partai dakwah. Cuman sekarang udah enggak. Lebih baik ya jalan. Saya pengen nyatuin semua. Kalau saya tetap di partai, nanti yang benci sama partai dakwahnya bilang, nggak usah ikut dia. Kenapa? Paling juga nanti dia nyalek tuh. Kalau udah nyalek udah lupa sama kita gitu. Makanya saya nggak nyalek, tapi saya bikin stempel tempat berkuda gitu.
Oke, balik lagi kemana? Ke gereja. Nah, di gereja itu ketika pendetanya atau teman-teman itu latihan untuk ke depan, saya dengerin apa yang dibahas. Bahas tentang David. Siapa sih David? Nggak pakai cover pill. Siapa David? Daud. Abraham ya? Ibrahim ya? Saya udah keseleo sekarang, kalau saya salah jangan diprotes. Udah lama saya nggak tahu istilah-istilah dalam Kristen. Makanya juga sebenarnya males mau bahas tentang Kristolog. Sebab saya sudah bukan domba lagi. Kemarin ada yang manggil saya ontak Arab sama kadrun. Ampun. Saya nggak punya buntut juga panggil kadrun. Heran. Benar-benar. Saya punyanya kuda, tapi nggak ada yang namanya kadrun, nggak ada, baru punya buntut. Jadi ceritanya ketika mereka membahas tentang Nabi, tentang Maria, tentang Yesus, Nabi Isa ya, itu saya baca dalam Islam. Selain itu juga saya ngumpet-ngumpet beli buku gitu. Ketemu sama mama saya, loh kok kamu beli buku Islam yang tulisannya keriting? Tahu kan? Oh pasti tahu, tulisannya keriting, beda deh. Buku Islam itu tulisannya keriting. Dulu belum ada Islam ortodok. Islam ortodok juga pakai huruf Arab. Ada kaligrafi namanya kaligrafi Abana. Ya Abana fil jannah. Ya. Pernah baca? Gak tahu, saya baca sekilas doang. Ya Abana fil jannah. Wahai Bapak yang dalam surga. Sama aja, beda bahasa aja. Mau kemana, badai kemana, gitu, sama. Beda bahasa aja. Jadi ketika saya beli buku-buku yang menjelaskan tentang hadis, tentang apa, kadang ketahuan sama mama saya, loh kok kamu beli buku ini? Temen nitip gitu. Temen nitip sih gitu. Ya padahal nggak nitip itu, temen nitipnya yang lain. Kan saya nggak bilang temen nitip buku. Jadi nggak kena bohong. Nah sejak itu saya juga udah nggak pernah bohong. Sejak itu nggak pernah bohong, selalu jaga wudhu, sebisa mungkin tutup aurat. Apakah saya tidak pernah futur? Tahu futur? Tahu futur? Future dengan futur beda loh. Beda tapi beda arti, beda bahasa. Futur itu apa namanya? Apa sih bahasanya? Loyo. Collapse, apa namanya? Ambruk, keimanannya ambruk, tapi nggak murtad. Loyo lah, semangatnya nggak ada untuk berislam. Apa nggak pernah? Pernah. Padahal dari SMP, dari sejak masuk Islam itu sudah sering wudhu, sering jaga aurat gitu, nggak sentuhan dengan wanita gitu. Teman-teman mah colek-colek dalam hati, enak kali ya colek-colek wanita gitu ya. Tapi saya tahan, saya nggak mau. Dan Allah bayar kontan setelah saya dewasa. Allah bayar kontan, dimudahkan saya nikah. Bener gampang. Mana saya yang dilamar lagi bu, hebat kan? Mana nolak lamaran 3 gadis lagi tuh. Iya, Allah balas apa yang kita tahan, Allah akan kasih dalam keadaan halal. Milih lagi tuh, hebat kan? Kayak gitu. Jadi cuma mana? Jaga aurat, jaga sentuhan. Jadi selama saya masih ke gereja itu saya malah pelajarin seperti itu, semua saya pelajari. Nah, sekarang kalau ditanya awal mula saya masuk Islam dari mana? Dari perdebatan. Debat tentang apa? Udah pasti. Fondasi dari setiap agama itu adalah ketuhanan. Ini saya bocorin rahasia kita aja nih. Ya, rahasia kita. Kalau yang lain tahu ya biarin aja. Pondasi dari sebuah agama adalah ketuhanan. Ketika pondasi ketuhanannya itu kuat, maka agama itu akan kuat. Ketika pondasi ketuhanannya itu bisa digoyahkan, maka yang meluk agama itu akan goyah. Nah, perhatiin kata-kata saya. Perhatiin. Jadi yang iseng-iseng mau jebak saya, perhatiin kata-kata saya.
Pondasi dari semua agama adalah konsep ketuhanan. Ketika konsep ketuhanannya itu kuat, maka kuatlah agama itu dan juga pemeluknya. Tetapi ketika konsep ketuhanannya bisa digoyahkan, artinya individunya. Nah, gitu. Itu maka goyahlah keimanan orang itu. Maka saya berdebat dalam konsep ketuhanan, konsep trinitas. Gak usah saya ceritain lah. Trinitas itu ya, saya singkatin aja ya. Bapa, Roh, dan Yesus. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh, Roh adalah Bapa. Yesus adalah Tuhan, semua Tuhan, tiga dalam satu. Tapi kenapa ketika Yesus itu disalib untuk menebus semua dosa umat manusia, kenapa dia teriak, Eli Eli lama sabachthani? Eli itu Tuhan. Kenapa Eli berteriak kepada Eli yang lain? Bingung kan? Katanya tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tuhan adalah Roh, adalah Bapa, adalah Yesus. Yesus adalah Bapa, adalah Roh. Ya, silahkan jelasin sendiri. Saya bingung jelasinnya. Sudah Bu, paham? Paham. Nanti aja Ustazah Dewi aja ya. Buat Ustazah Dewi aja, kalau kesini ada bahan untuk ngejelasin. Kata Ustazah Dewi, wah kalau ngerjain aja katanya. Biar Ustazah di sini lagi nanti Ustazah. Bareng saya lihat lagi Ustazah. Nanti Ustazah saya suruh jelasin yang lain lagi gitu. Minta tolong ceritanya, bukan nyuruh. Yang menarik di sini selain konsep ketuhanan yang banyak dibahas oleh para debaters gitu kan, adalah konsep bagaimana tentang Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dilahirkan oleh Maria yang notabene adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dalam konsep Kristen yang sekarang, di mana Yesus adalah seorang anak, maka seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Di mana Maria adalah seorang hamba, di mana seorang hamba harus menyembah, beribadah kepada Tuhan. Sudah, nggak usah diterusinnya, nggak usah ya, nggak usah. Udah jelas kan? Nah, di sini bingung. Dalam konsep Islam beda lagi. Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Iya, cuman perbedaan bahasa. Yesus dilahirkan oleh Maria, Isa dilahirkan oleh Maria. Yesus tak berbapa, Isa tak berbapa. Maka Yesus adalah Isa al-Masih alaihi salam. Kalau Ali bin Abu Thalib alaihi salam apa radhiyallahu an? Radhiyallahu an, bukan alaihi salam. Coba kita Sunni. Kalau dipanggil kadrun gimana Bu? Bilang aja Bu nggak punya buntut. Ketawa. Bapak masuk mall hati-hati Pak. Saya punya teman masuk mall bawa jenggotan, diperiksa lah Pak, saya nggak diperiksa. Serius, sampai saya bilang gini, di jenggot lu bawa bom berapa sih? Jadi saya masuk duluan, saya kerjain, saya kan tampang Chinese, masuk aja duluan. Dia masuk di belakang diperiksa, saya tungguin aja, ketawa saya nungguin. Security-nya curiga, kenapa saya ketawa, saya samperin. Sudah Pak, sudah, aman Pak, aman, clear, tepok, woi. Lu bawa di jenggot lu bawa bom berapa? Saya gituin. Hati-hati Pak, ntar Bapak jangan ketawa Pak kalau banyak security Pak. Di scan jenggot Bapak. Loh, kalau mau nyalain saya, entar salahin security yang di sono dong sama saya. Teman saya bener-bener di scan. Tuh. Itu sampai mana dah? Hah? Jadi sampai Yesus itu adalah Isa itu dari Yesus. Dalam Islam, Yesus adalah anak dari Maryam. Maryam adalah Maria adalah Maryam. Maryam adalah perawan suci yang Allah hamilkan atas kehendak Allah kun fayakun, hamil Isa. Maryam adalah perawan suci yang oleh Allah ditiupkan roh, kemudian hamil anak yang bernama
Yesus. Bedanya, ini bingung nggak? Saya bicara dua versi ini. Nggak saya kasih pembatas, nggak saya kasih koma, nggak saya kasih titik. Bingung nggak? Oke, dalam konsep Islam dan konsep ini, konsep Kristen, Maria adalah Maria, Maria adalah Maryam, Maryam adalah Maria, nggak ada perbedaan. Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Perbedaan di mana? Dalam Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam Islam, Yesus itu adalah Nabi, yaitu Isa alaihissalam. Maka dalam konsep Islam, Yesus atau Isa lah ya, kita berikan Islam. Isa alaihissalam dilahirkan oleh perawan suci bernama Maria. Maka seorang nabi tidak ada halangan untuk berbakti kepada ibunda. Dan seorang ibunda tidak mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada anaknya walaupun dia seorang nabi. Jadi konsep antara Kristen dengan Islam yang saya terima adalah konsep Islam yang terbaik. Sisa 8 menit. Mau dilanjut apa pertanyaan? Lanjut kemana dulu? Lanjut cerita saya di lamar gadis. Hah? Gadisnya udah gak gadis, Bu. Gadis yang ngelamar saya udah gak gadis, udah jadi istri saya. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian dari debat itu saya masuk Islam. Dari situ tapi saya masih sembunyi-sembunyi. Akhirnya saya banyak malah membandingkan. Jadi saya berbandingan agama setelah saya masuk agama. Setelah saya memilih Islam, saya baru perbandingan agama. Kalau kakak saya perbandingan agama dulu. Saya ke gereja itu masih dengerin ya tadi. Ketika dijelaskan tentang David, saya baca tentang Daud. Dijelaskan tentang Adam, saya baca tentang Adam. Nggak pernah dijelaskan tentang Muhammad dah. Jangan hanya ada masalah itu, nggak dijelaskan. Banyaklah diceritakan tentang itu, juga tentang ya Sinterklas gitu ya. Saya bingung, itu bingung saya. Kalau Sinterklas saya nggak bingung mau belajar dari mana. Jadi udah telan aja kalau kayak gitu. Berpikir banyak. Akhirnya ketika saya sudah bisa sekolah SMA, berarti saya SMP ya masuk Islam ya. Saya lupa di antara 13 atau 14 tahun saya masuk Islam. Tapi selama saya itu saya banyak pelajari ya tentang konsep dalam Islam, konsep dalam Kristen. Selain itu juga saya mulai belajar Iqra, itu sembunyi-sembunyi. Salatnya gimana? Aduh, salatnya itu kalau saya mau salat bebas saya harus tadi main dingdong. Keluar dengan resiko kalau lagi nggak terang bulan takut setan, kalau terang bulan takut sama siluman serigala. Nah tuh, padahal nggak pernah ketemu, seumur-umur belum pernah ketemu. Serigalanya aja belum pernah ketemu. Kalau serigala ketemu, sering serigala. Jangan di komen ya Sri, soalnya teman saya Sri itu banyak namanya dan galak-galak gitu. Nggak jahat kok, galak doang wajah gitu. Jadi seperti itu. Nah, berjalannya waktu saya makin belajar tentang Islam. Mulai saya ngaji kepada orang yang mendirikan PK atau Partai Keadilan. Saya belajar ngaji di dia. Dulu belum ada masih pengajian rohis gitu kan, rohani Kristen, rohani Islam, Kristen lagi. Iyo, habis bahasanya Kristen sih. Jadi rohani Islam, remaja masjid kan gitu. Yang ngaji sama mereka, belajar ngaji, makin ngerti. Terus ada pengajiannya Bunda Iren di Jember, saya ngikut. Pulang-pulang ada pelakuan jam malam, saya jalan kaki, yang masalah jalan kaki. Udah nggak mikirin. Jadi saking hausnya terhadap Islam, tiap ada pengajian saya datang. Saya nggak mikir pulangnya jalan kaki, pulangnya mau di sweeping, saya nggak peduli. Mau dicegat sama pihak berwajib gitu kan, nggak peduli saya. Yang penting saya jawab jujur, saya pengajian. Ternyata selamat, tapi tetap jalan kaki sampai rumah pegel gitu. Tetap itu. Ya beriring jalan, kehausan terhadap Islam makin tinggi gitu. Pindah ke Jakarta, ya di sini malah banyak kenal orang Persis,
orang LDII gitu kan, orang apa nih, banyak lah orang-orang NU, Muhammadiyah gitu. Saya jadi bingung gitu. Saya sebelum masuk Islam itu gak terlalu bingung kayak gini. Ternyata begitu saya sudah masuk Islam, terang-terangan saya mulai belajar, ketemu aja orang Islam, malah bingung saya. Iya, katanya ada yang gak usah sholat, kita udah sholat. Sebab kenapa? Periodenya periode Mekah, belum Madinah. Terus kita mau kemana? Ke Madinah. Madinahnya di mana? Di sini juga. Gagal paham saya. Udah ketemu sekali dua kali, udah pindah lagi, ngaji lagi sama guru-guru kampung kayak gitu ya. Mulai belajar bahasa Arab, itu mulai belajar nahwu shorof. Udah asik-asik belajar, dikasih PR. Aduh, PR dari sekolah aja banyak gitu ya. Dikasih PR lagi, berhenti belajar nahwu shorof. Daripada begini saya kuliah, kelas 2 SMA saya kuliah jurusan tarbiyah. Masuk kuliah, pagi sekolah, pagi kursus, siang sekolah, dari sekolah gak ganti baju, langsung kuliah gratis. Caranya gimana? Kalau gitu ya. Caranya kenalin yang punya tempat kuliahan, kan kuliah Islam. Udah ngobrol, sebulan 2 bulan ngobrol, ketemu, kirim surat, pengen belajar jadi tasmi, silahkan masuk tasmi, gratis saya kuliah. Nah dari situ yang lain belajar, saya belajar bersama anak kuliah. Ketika ditanya lulusan tahun berapa, gak jawab saya. Lah saya masih kelas 2, ditanya lulusan tahun berapa. Jadi selama SMA saya udah kuliah. Nah dari situ mulai belajar Islam. Kok makin saya belajar Islam itu makin bagus gitu ya. Gak ada pertentangan dalam Islam kayak gitu. Oh berarti tadi tuh yang salah oknum-oknumnya, yang nggak mau sholat gitu, itu oknumnya. Dan bagusnya saya ketika ketemu mereka, diajak jadi anggota mereka, saya nggak mau. Coba kenapa? Saya ini capek-capek dari bukan Islam ke orang Islam, dari yang tadinya santai sekarang harus sholat 5 kali sehari ditambah sunnahnya, harus pelajarin buku keriting itu yang saya kenal dengan Al-Quran, Al-Hadis lagi, ada riwayat-riwayat hadis lagi, ada yang sahih, ada yang mungkar, ada yang apa lagi, hasan. Makin banyak yang saya pelajari. Benar, begitu masuk Islam makin pusing, makin banyak. Cuman itulah, ketika kita tahu itu yang terbaik untuk kita, walaupun pusing kita akan kerjakan, betul. Walaupun kita tahu anak kita ketika disunat akan ngejerit, kita bilang kamu hebat. Yang pintar bapaknya apa ibunya apa anaknya? Anak dipegangin, disuntik, dipotong, ngejerit, kamu hebat. Hebat dari mana? Ketawa tuh. Saya punya anak ketika hitan masuknya nomor berapa. Jadi begitu ngeliat hitam berani, ayo saya mau hitam. Masuk tidurin di atas meja, kan hitam masal. Temennya nangis, ciut mau pulang. Begitu disuntik ngejerit. Habis suntik udah diam. Begitu ketika ngebuka klemnya, dia pertama kali ciut nyalinya. Kenapa? Karena tahu rasa sakitnya disuntik, disangkanya suntik lagi. Saya bilang nggak disuntik. Oh iya, nggak sakit? Enggak. Masuk ke dalam rumah, dibuka duluan. Jeritnya, se-RT bangun. Anak-anak yang di luar kabur semua, Bu. Jadi bahan ketawaan itu. Coba, ada nggak ibu yang nyunatin anaknya bilang hebat? Anaknya nangis, jerit-jerit, oh kamu hebat gitu. Nih pinter anaknya apa ibunya? Nah begitulah, ketika kita nggak ngerti tentang manfaat khitan, tentang syariat khitan, kita tidak akan melakukan itu. Kenapa? Sakit, ketusuk jarum sakit ya Pak. Betul, ketusuk jarum sakit. Makanya jangan bilang di akhir zaman Yahudi akan berperang dengan kita. Itu hadis ya, berbicara hadis. Kemudian pohon akan berbicara. Hai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi. Ya, berani Bapak ngadepin?
Jarum aja takut. Emang Yahudi bawa jarum? Lebih dari jarum lah. Kenapa Bapak takut sama jarum, berani sama Yahudi? Ayo. Kalau mau ngelawan Yahudi, berani dulu disuntik jarum. Udah divaksin, Pak? Takut jarum? Laki-laki paling takut sama jarum, Bu. Jadi kalau bapaknya galak, ambilin jarum. Jadi seperti itu. Kembali lagi kepada syariat. Kita itu biasanya akan ngerasa bosan, jenuh dan segala macam ketika kita nggak ngerti manfaat syariat itu. Salah satu contoh, jilbab. Panas nggak? Panas nggak? Panas. Iya, panas. Iya, panas. Panas. Kenapa pakai jilbab? Syariat Islam. Syariat Allah yang menyuruh. Kayak gitu. Nah, bapak-bapak kalau ditanya, Pak mau pakai celana pendek di atas lutut apa di bawah lutut? Pasti milihnya di atas lutut. Kenapa? Panas. Apalagi yang dibungkus. Plus cadar pula. Iya. Saya aja nggak kuat pakai ini. Pakai mana? Hilang. Masker saya hilang. Siapa yang ngambil? Ngumpet, saya selalu bawa masker. Saya kan tak hukum. Kan sama pemerintah suruh bawa masker, saya bawa masker mulu. Tapi kalau saya bicara pakai masker tuh kedengeran. Lagian nggak kelihatan gantengnya ya. Saya ganteng Bu, nggak cantik. Pede bilang ganteng, iyalah saya nggak cantik. Nah ceritanya kembali lagi kepada tadi. Tema kita sekarang asiknya dalam berislam. Bagaimana supaya asik dalam berislam? Kita harus tahu hidup kita mau kemana. Saya udah 40 lebih. Siapa yang lebih tua dari saya? Saya udah persiapkan amalan ibadah saya. Saya jadikan stable. Saya modalin kuda. Saya ajarin orang-orang untuk berkuda, terutama yang hafal Quran. Tujuannya untuk apa? Sunnah. Yang pertama. Sunnah yang pertama. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk berkuda, memanah dan berenang. Orang padang pasir nyuruh kita berenang. Logika enggak? Nggak logika, mau berenang di pasir, padang pasir kok. Nah itu keajaiban yang Rasulullah yang turunkan lewat hadisnya. Saya nggak peduli manfaatnya apa, nggak peduli. Hadisnya begitu, saya sediakan kuda. Saya latih keluarga saya semua berkuda. Saya latih anak-anak pondok berkuda. Tujuan buat apa? Sunnah yang utama. Kedua, siapa tahu dari sana ada atlet berkuda. Siapa tahu ikut lomba atas nama Indonesia, menang. Wah, harum Indonesia. Iya, itu namanya mukmin rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, jauh dari telur asin. Berkuda telur asin, jenggot telur asin. Aduh, takut amat sih lo sama Islam. Hidup di negara mayoritas Islam, nggak kunci pintu sekalian. Dikit-dikit telur asin, dikit-dikit telur asin, jenggot telur asin, cingkrang telur asin. Emang bom bisa ditaruh di jenggot? Kan fobia Islam aja itu kan? Iya kan? Kumpul di Monas, kumpul-kumpul. Makan-makan di Monas cuma duduk, dibilang telur asin. Payah, tapi saya bawa telur asin Ibu ke Monas, Bu. Bawa telur asin ke Monas. Enggak jualan, dibagi-bagi waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Jadi seperti itu. Kita itu terkadang kalau misalnya udah nggak tahu tentang asiknya berislam, manfaat berislam, jadinya fobia Islam. Ketika kita fobia Islam, kita takut terhadap Islam. Akhirnya lahirlah orang-orang Islam yang membenci Islam itu sendiri. Udahlah, nggak usah Islam banget. Buat apa? Susah amat hidup lo. Tuh lihat orang Korea bisa bahagia jadi K-pop, joget-joget, banyak duit, dapat banyak duit. Tahu nggak sih orang K-pop itu pada stres? Stres, makan nggak boleh sembarangan. Minum teh kayak gini, ada gitu orang K-pop mau minum teh kayak gini. Jangan tersinggung Bu, Ibu undang orang K-pop ke sini buat nyanyi, nggak bakal minum Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Air putih begini mau diminum kan? Enggak. Kenapa? Semua diatur, makanannya diatur, bahkan dapat uang aja diatur. Stres. Apa yang mau dibanggakan? Gaya hidup barat, free sex.
Nggak di sini ada yang malu yang dibilang nggak punya pacar, yang jomblo gitu. Ayo, ada yang malu dibilang jomblo. Jomblo, mana jomblo? Jomblo fisabilillah, ilal halal. Jomblo fisabilillah, ilal halal. Siapa ini jomblo? Nggak berani ngacung tangan. Kamu masih jomblo kan? Acung lah tangan. Iya, itu jomblo ganteng. Jadi malu gitu dibilang jomblo. Jangan malu, malulah ketika kalian pacaran. Kenapa? Belum halal. Kalau mau pacaran setelah nikah, halal. Sekarang kan bergeser semua. Kita kan dimalu-malukan dengan konsep-konsep Islam. Taruh, kemudian nikah. Takut ditipu katanya. Ya, habis nikah ditinggal gitu. Punya anak dibiarin. Lebih akhir mana? Punya anak dari nikah dengan punya anak di luar nikah. Malu mana? Seandainya itu terjadi sama-sama jelek, masih lebih mulia yang janda karena nikah, betul? Betul, Bu? Ada yang kemarin anaknya dilamar terus ini banyak syarat. Ada nggak? Ayo pegang telinga sendiri. Ketika ada orang melamar, kata Allah, kata Islam, kata Rasulullah, cari agamanya. Ketika agamanya bagus, dia mau miskin kayak mau enggak, itu terima. Kalau mau lagi, rajin enggak nih orang. Kalau rajin walau enggak punya uang kasih. Tapi kaya tapi malas, habis, itu makan warisan doang. Makanya salah satu doa saya kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya istri yang yatim atau yatim piatu, dan kalau punya warisan itu hanya sedikit, kalau perlu nggak punya warisan, dan Allah kabul. Istri saya punya warisan baru dibagi ketika anak kami umur 15 tahun. Warisannya 3 kali 3 kandang ayam. Tapi karena tanahnya di Jakarta, semeter udah sekian juta. Akhirnya kita lebarin, kita nebus ke yang lain. Benar dikabul. Doa yang kedua apa? Ya Allah, tolong syahadatkan orang tua saya walaupun di ujung usia. Allah kabul. Jam 11 saya ajak mama saya bicara, setengah 12 mama mau diajak bicara. Jam 12 kurang ketika azan hari Jumat mama syahadat. 2 kali saya ajak syahadat, saya tinggal, besokannya jam 2 meninggal. Jam 2 meninggal, gak ada yang berani mandiin. Saya datang, saya ajak ngomong semua, akhirnya dimandiin, kita anaknya mandiin. Selesai mandiin, papa tak ajak syahadat, kira-kira jam 4 papa syahadat, langsung tak ajak sholat mayit. Pertama kali sholat papa adalah sholat mayit. Wah, keren. Kita aja belum tahu ya sholat mayit kadang ya. Iya, papa saya pertama sholat mayit di depan mayitnya mama, syahadat. Dikabul. Sesuatu yang impossible ternyata diposibelkan. Kun fayakun. Berapa tahun? Oh, puluhan tahun. Puluhan tahun itu aja, cucunya aja tuh udah berapa tahun kamu, Mil? Berapa tahun? Berapa tahun umur? 13, udah 13 tahun. 12. Papa meninggal sebelum dia lahir. Mama meninggal itu sebelum kakaknya lahir. Kakaknya sudah 14 tahun. Sekarang ada, tadi nggak ngikut karena saya tadi keasikan ngeliat kuda, nggak sempat jemput. Saya seneng kuda. Jadi seperti itu. Dikabul. Dan selanjutnya apa? Ya Allah, jadikan saya dan seluruh keturunan saya ujung tombak kebangkitan Islam. Jangan tinggalkan dari keturunan saya kecuali mereka itu menjadi pejuang Islam, menjadi dai-daiyah. Untuk apa? Untuk agama kita, untuk negara kita, untuk rahmatan lil alamin. Nggak ada ceritanya Islam itu telur asin. Ngebunuh semut aja nggak boleh, gimana mau jadi telur asin? Emang ada gitu telur asin mau bunuh semut? Oh jangan bunuh gitu. Nggak ada. Telur asin adanya kan bikin kekacauan.
yang gedung lah dibom gitu kan, nggak peduli ada muslim nggak muslim kan. Ini loh dalam Islam, semut aja nggak boleh dibunuh, iya kan? Artinya bukan orang Islam yang telur asin, tetapi oknum-oknum yang nggak ngerti Islam, dan itu buatan yang jauh dari Islam, yang jauh dari rahmatan lil alamin. Bahkan motong pohon dalam Islam itu tidak boleh kecuali dibutuhkan. Tetapi pohon mangga ibu jatuh rantingnya ke tetangga sebelah, ibu jangan marah kalau diambil, halal buat tetangga. Kalau tetangga mau motong juga jangan marah, hak dia, karena mangga ibu ke tetangga sebelah. Supaya aman gimana? Biarin ya mangganya saya duluan, terus kalau berbuah kita bagi dua, gitu. Berbagi mangga. Jadi 2 atap, 1 pohon mangga. Sekian, nanti bisa dilanjut tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang nggak berasa ya, Bu? Nggak berasa. Kalau nggak berasa itu baru ketemu, baru klik. Saya itu butuh waktu untuk membuat semuanya itu nyatu, klik. Karena kebanyakan bahasa yang saya kuasai, dan dikuasainya itu cuma sedikit-sedikit. Makanya ketika berbicara terkadang bahasanya bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Mandarin, logat Madura, logat Jawa, Sunda tadi ya, dengar ya? Ada logat Sunda gitu kan ya? Ada logat preman juga, Bu, tadi, Bu. Sadar nggak?